Tiba-tiba seseorang muncul dari dalam peti mati. Ia adalah hantu lidah panjang, salah satu dari 10 elit klan lembah hantu yang memiliki jurus mengontrol mayat-mayat hidup yang keluar dari dalam peti mati dan langsung menyerang Zizou. Bahkan Zizou pun terpaksa menusuk Wen Kensing agar tersadar dari pengaruh sihir imajinasi. Dan Wen Kensing yang tersadar segera menolong Zizou yang kesulitan melawan mayat-mayat itu dengan menghabisi hantu lidah panjang dengan mendapatkan sebuah benda darinya. Mereka lalu kabur dari sana menuju tepian danau untuk mengobati luka Zizou yang sedang terluka akibat cakaran dari para mayat itu. Dalam kesempatan itu Wen Kensing pun menotok Zizou yang selalu menjaga jarak darinya. Ia pun membersihkan luka di punggung Zizou. Setelah mereka mulai berdebat saling menuduh identitas masing-masing yang tidak jelas, Wen Kensing terus mendesak Zizou untuk membuka topengnya hingga mereka pun bertarung di atas danau. Jurus-jurus yang dikeluarkan pada airnya membuat Zizou tercebur ke dalam air, sementara Wen Kensing merasa puas setelah mengalahkan lawannya. Namun setelah beberapa saat Zizou tidak kunjung muncul dari dalam air, yang membuat Wen Kensing khawatir dengan menyelam ke dalam. Sehingga Zizou pun memanggilnya membuat Wen Kensing melihat wajah asli dari Zizou yang telah luntur dari penyamarannya. Mereka kemudian mengeringkan badannya sambil membahas benda yang mereka rebut dari hantu lidah panjang. Itu merupakan kotak pengikat roh, kata Wen Kensing yang diminta untuk mencari makanan. Dan di saat Wen Kensing berjalan menjauh, ia berbalik dan tersenyum. Ia tahu kalau pria itu adalah Zizou, pembunuh nomor 1 yang tersohor reputasinya. Dan di saat Wen Kensing kembali dengan 2 ekor kelincinya, Zizou telah berhasil membongkar kotak pengikat roh yang di dalamnya terdapat sepotong kunci giok biru. Sehingga Zizou yang tidak tertarik dengan harta karun bela diri pun memberikan potongan kunci giok itu kepada Wen Kensing. Sedangkan Raja Xiu, ketua klan Kalajengking, ditemui oleh hantu kematian. Mereka membahas tentang siapa yang telah membunuh hantu lidah panjang dan telah mengambil kunci giok biru. Keesokan paginya di desa Sanbai, Paman Zhao dan Shenzhen memberitahukan kepada Cheng Ling bahwa 2 pendekar yang menolongnya telah pergi tanpa pamit. Dan Cheng Ling pun diminta menjelaskan apa yang telah terjadi di saat kediamannya dibantai oleh para klan lembah hantu. Tapi Cheng Ling sudah tidak mengingat apa yang sedang terjadi di sana. Kedua saudara aliansi 5 danau ini lalu mengajak Kui Feng untuk pergi bersama mereka ke pertemuan pendekar yang akan diadakan sebentar lagi. Sementara Kui Feng sendiri masih belum mengetahui kalau anaknya telah mati. Sementara itu Zizou dan Wen Kensing kembali lagi ke kuil untuk menyelidiki lebih jauh. Tapi semua peti mati dan bukti-bukti pertumpahan darah semalam telah menghilang. Wen Kensing kemudian menjalankan Zizou untuk mengikuti rombongan Cheng Ling yang menuju ke pertemuan pendekar. Sementara ia akan menyusul setelah mengurus beberapa hal. Ia pergi ke toko perhiasan meminta untuk menduplikasi 30 potong giok biru palsu. Dan ke-30 potong giok biru palsu ini dibawa ke hadapan Gu Xiang sambil memberinya perintah untuk melakukan sesuatu. Film pun dilanjutkan di markas klan lembah hantu tengah berkumpul para hantu petinggi yang terlihat sedang menunggu sebuah upacara yang akan dilakukan. Selain keempat hantu ini muncul figur hantu elit lainnya. Ia adalah hantu duka dengan penampilannya yang dingin namun menggoda. Pemuda itu pun dibawa ke aula oleh hantu cantik ke upacara tersebut. Pemuda malang ini pun dipaksa menikah dengan orang mati dan hantu cantik pun membimbing upacara pernikahan itu. Para kerabat pemuda itu pun ternyata juga diculik ke acara pernikahan tersebut dengan kondisi terikat. Orang-orang ini lalu dimasukkan ke dalam ring dengan diberitahukan hanya ada 1 dari mereka yang akan hidup dan dipersilakan untuk saling membunuh. Dan ke-6 hantu elit ini pun menikmati tontonan pertumpahan darah dari para korban mereka yang saling menghabisi. Di markas ketua Gauchong telah ditemui oleh Han Ying, seorang jenderal dari aliansi Tian Chuang, yang menanyakan keberadaan kunci giok biru dikarenakan ia sedang menyelidikinya. Pertanyaan itu lebih bersifat todongan dengan ancaman reputasi dari aliansi Tian Chuang yang sangat sangar. Dengan mengatakan jika ketua Gauchong memberitahu keberadaan kunci giok itu, maka aliansi Tian Chuang sangat berterima kasih kepada aliansi 5 danau. Bahkan mereka akan bekerja sama. Namun ketua Gauchong tidak takut dengan ancaman itu dan menolak memberitahu keberadaannya dengan mengatakan kalau kunci tersebut hanyalah sebuah legenda yang tak patut untuk dipercaya. Sekaligus ia pun mengusir Han Ying dari sana.
Ketua Gaozhong hanya mempertanyakan bagaimana bisa Raja Jin mengetahui kunci giok biru. Sedangkan saat ini Chengling hampir tiba ke kediamannya, sehingga dirinya harus cepat membawa Chengling untuk masuk ke tempatnya agar tidak terjadi sesuatu. Ketua Gaozhong pun keluar untuk menjemput sendiri rombongan Chengling yang hampir tiba. Sesampainya di kediaman, Chengling diperkenalkan dengan putri Ketua Gaozhong yang bernama Xiaolian. Dan Xiaolian sendiri bahkan tidak kenal dengan Chengling, yang menandakan tidak dekatnya hubungan kekeluargaan 5 aliansi danau. Dan Zhisu yang terus mengikuti mereka akhirnya bisa tenang setelah melihat Chengling diantar ke markas Ketua Gaozhong. Lalu ia melihat seorang pengawal sedang memainkan jarinya dengan seorang pedagang. Itu adalah kode etik para pembunuh. Zhisu pun mengikuti pedagang itu yang langsung menyerangnya. Dan dalam peraduan singkat, Zhisu pun menghabisi lawannya. Diikuti Wen Kexing yang tiba ke sana. Wen Kexing bisa mengenali orang itu adalah mata-mata dari klan Kalajengking. Keduanya lalu menyusuri jalan kota dengan Zhisu yang selalu bersikap dingin terhadap Wen Kexing. Saat itu Zhisu menyadari Wen Kexing sengaja memamerkan kunci giok birunya yang diikat di pinggangnya. Namun Wen Kexing membiarkan seseorang menghampirinya dan mencuri kunci giok biru itu beserta kantong uangnya. Tidak jauh dari sana, Gu Xiang yang telah diberikan misi rahasia oleh Wen Kexing sedang berada di sebuah kedai arak. Melihat sikap pemabuk yang menggoda seorang wanita, ia tidak tinggal diam dan memberikan pelajaran kepada para lelaki yang kurang ajar itu, hingga memaki sambil mengusir mereka pergi. Hal itu disaksikan oleh Zhao Wenning dari klan King Feng. Wen Yang pun terlihat begitu terpana melihat wanita galak itu dan dengan gugup menawarinya untuk makan bersama. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Di tengah perjalanan, Zhisu mengajak Wen Kexing untuk minum di kedai arak itu dikarenakan tempat tersebut merupakan berkumpulnya para pendekar yang membuatnya akan mendapatkan kabar jika terjadi adanya masalah. Zhisu yang sudah berada di kedai itu kemudian memberitahukan Wen Kexing jika pelayannya sedang bersama seorang laki-laki di lantai 2. Wen Kexing pun menjadi kesal dan langsung naik ke loteng untuk memperlakukan Wen Yang dengan dingin namun tidak terkesan kasar untuk mencegah Wen Yang mendekati pelayannya, sehingga Wen Yang pun meminta maaf dan segera pergi dari sana. Namun Wen Yang akan pergi dari sana pun tiba-tiba dicegat oleh pelayan karena tidak sanggup membayar tagihan makan. Melihat hal itu pun Wen Kexing menawarkan diri untuk membayar tagihan itu, namun dia meminjam uang dari Zhisu dengan alasan Wen Kexing mengaku kantong uangnya baru saja dicuri oleh seseorang. Sedangkan Gu Xiang yang tidak pernah melihat wajah Zhisu yang asli, pada akhirnya ia pun mengenalinya sambil meraba-raba wajah Zhisu. Pada akhirnya Zhisu pun meminjamkan uangnya kepada Wen Kexing. Lalu ia dengan ramah mengajak Wen Yang untuk ikut makan bersama mereka. Wen Kexing yang tidak senang melihat dua orang ini mengganggu waktunya bersama Zhisu, meminta Gu Xiang untuk pergi dari sana, melacak orang yang telah mencuri kantong uangnya, sehingga Wen Yang pun segera pamit mengikuti Gu Xiang yang telah pergi dari sana untuk menemukan pencuri tersebut. Sementara Wen Kexing kembali protes terhadap Zhisu yang ternyata bisa memperlakukan orang lain dengan ramah. Mencari pencuri tersebut hanyalah sebuah alasan yang direncanakan oleh Wen Kexing dengan Gu Xiang yang kini memanfaatkan Wen Yang untuk menyusup ke dalam klan Yuyang sebagai aliansi 5 danau. Di klan Yuyang, Chengling yang ingin keluar dengan menikmati udara segar dipanggil oleh salah satu seorang murid di sana bahwa Chengling tidak boleh keluar dari wilayah tersebut terkecuali ditemani oleh pengawalnya. Kemudian Xiaolian pun bertemu dengan mereka hingga mendengarkan permasalahan ini yang membuatnya menasihati Chengling untuk sementara waktu tidak pergi keluar dari wilayah tersebut. Dikarenakan saat ini klan Yuyang sedang dalam keadaan kacau. Oleh karena itu Ketua Gaozhong tidak memperbolehkannya dan takut terjadi sesuatu. Kemudian Xiaolian pun mengajak Chengling untuk berkeliling dengan mengatakan kalau klan ini sudah terbiasa dengan kesederhanaannya. Sementara Gu Xiang yang dibawa oleh Wen Yang menuju klan Yuyang, mereka pun bertemu dengan Xiaolian. Saat itu Wen Yang meminta untuk diberikan tumpangan tempat tinggal kepada Xiaolian dikarenakan hari ini sudah mulai sore dan Gu Xiang ini seorang gadis. Dan dari sinilah Gu Xiang mendapatkan sebuah informasi akan keadaan Chengling. Saat itu Zhisu dan Wen Kexing yang telah keluar dari kedai arak. Mereka melihat sebuah lampion milik aliansi Tian Chuang yang memberikan indikasi adanya pembunuhan.
Di saat Kusiang datang memberitahukan bahwa Chengling sedang bersama dengan ketua Gauchong pergi ke Tugu Lima Danau, Zizou tahu kalau ada yang tidak beres dan segera bergegas ke sana. Di sisi lain, Chengling yang bertemu dengan ketua Gauchong dan dibawa ke sebuah tempat Tugu Lima Danau dengan menceritakan bahwa dibentuknya aliansi Lima Danau terdiri dari 5 klan yang berdekatan dengan sebuah danau, dengan saling bersumpah menjadi saudara seperjuangan untuk bekerja sama dan saling membantu, sehingga jika Chengling meneruskan posisi mendiang ayahnya sebagai ketua klan Danau Jing, kelak namanya akan diukir ke pilar tersebut, akan dihormati dari generasi ke generasi, dan semoga suatu saat nanti Chengling bisa menjadi ketua aliansi Lima Danau, yang membuat Chengling berterima kasih atas nasihat tersebut, dan setelah itu mereka pun pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan mereka telah dihadang oleh Han Ning dari aliansi Tianchuang dengan ancaman akan membunuh para muridnya yang telah ditawan oleh mereka jika ketua Gauchong tidak memberikan Chengling kepadanya. Yang akhirnya Zizou yang tiba tepat waktu ke sana segera maju dengan menggunakan cadar wajahnya menerobos barisan pemanah para pembunuh. Sedangkan Wen Kexing menggunakan kesempatan itu untuk menyekap Han Ning yang terus melihat Zizou. Dan Han Ning yang sepertinya bisa mengenali jurus 9 langkah Zizou dengan meminta semua anak buahnya untuk segera mundur, sehingga ketua Gauchong lalu berterima kasih kepada kedua pendekar yang menolongnya dan segera pergi dari sana. Di saat Han Ning dibawa lebih jauh, ia segera memanggil Zizou sebagai sang ketua dan Zizou pun melepaskan cadarnya. Han Ning ternyata adalah anak buah dari Zizou sebelumnya. Selama ini Han Ning juga tahu mantan ketuanya ini telah hidup menyendiri dengan menyamar. Sementara Wen yang sudah bisa menebak jati diri Zizou dari awal tampak tidak terkejut. Han Ning pun memberitahukan bahwa ketua barunya, yaitu ketua Peng Zhu, tampak tertarik dengan rahasia kunci giok biru. Maka dari itu ia pun diutus untuk menculik Chengling. Akan tetapi Zizou yang memberitahukan bahwa Chengling adalah orang yang ingin dilindunginya, sehingga Han Ning bersedia membelok dari tugasnya. Zizou yang segera mencegah Han Ning dan memintanya untuk terus melakukan tugasnya. Namun Han Ning hanya perlu memperlambat langkah-langkahnya. Sementara pencuri yang mencuri giok biru dari Wen Kexing kembali ke rumahnya untuk memeriksa semua barang curiannya. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang datang. Sedangkan jati diri Zizou yang sudah menjadi sangat jelas bagi Wen Kexing. Namun Wen Kexing sebaliknya masih menyimpan sejumlah misteri. Zizou mengatakan ia telah menganggap Wen Kexing sebagai temannya. Maka dari itu dia tidak merahasiakan identitasnya sebagai mantan ketua Tianchuang. Akan tetapi Zizou merasa Wen Kexing masih enggan membuka jati dirinya. Wen Kexing malah mempertanyakan Zizou yang hanya menganggapnya sebagai teman setelah apa yang mereka alami sejauh ini. Ia pun ingin memberitahukan Zizou sebagaimana dirinya menganggap Zizou, tapi Zizou terlalu takut untuk menghadapinya dan menolak untuk mendengarkan. Setelah Zizou berjalan menjauh, Wen Kexing menyatakan bahwa Zizou adalah seorang sahabat sejati baginya. Kedua orang ini kemudian menyaksikan sebuah pertunjukan sulap dengan seorang wanita dimasukkan ke dalam kotak dan pedang-pedang dihunuskan ke dalam kotak tersebut. Di saat kotak itu dibuka, tertumpah 10 kepala manusia dan membuat semua penonton ketakutan berambulan untuk keluar dari sana. Ini adalah perbuatan para anggota klan Lembah Hantu. Sehingga berita pun menyebar dengan cepat, termasuk ketua Gauchong yang merasa dipermalukan dikarenakan wilayahnya telah dirusak oleh klan Lembah Hantu. Yang ternyata 10 kepala itu adalah kepala pemuda itu dan 9 kerabatnya yang saling membunuh sebelumnya. Dan mereka semua juga termasuk bagian dari anggota aliansi Lima Danau. Kemudian Wen Kexing dan Zizou lalu mengunjungi ketua Gauchong untuk mencoba menanyakan keadaan Chengling. Dan di saat saling menyapa, Zizou bisa melihat pandangan Wen Kexing yang berbeda, seolah-olah menyimpan sebuah dendam terhadap ketua aliansi Lima Danau itu. Kemudian sebuah laporan masuk memberitahukan bahwa pencuri giok biru itu telah tewas. Di saat ketua Gauchong memeriksa mayat tersebut, ia pun menemukan jarum khas aliansi Tianchuang yang digunakan untuk membunuh pencuri itu. Di malam harinya, Zizou mempertanyakan tentang alasan aliansi Tianchuang bisa terlibat dalam kunci giok biru. Apakah saat ini Raja Jin ingin merebut gudang ilmu bela diri dan apa tujuannya? Namun setelah itu Wen Kexing pun datang ke sana dengan memesan beberapa makanan untuk mereka. Setelah itu Zizou segera ke tempat tidurnya, namun ia mulai merasakan indranya telah mengalami kemunduran fungsi, sehingga ia pun segera bersemedi untuk melakukan memancarkan tenaga dalamnya agar lukanya tidak terlalu parah.
Singkatnya, di pagi hari Jisoo yang hidupnya menjadi kurang bersemangat dan masih belum bangun. Saat itu Wen Kexing pun membangunkannya untuk menikmati pemandangan kota di saat itu. Lalu mereka melihat tempat pendekar Anji. Dan Jisoo mulai menceritakan persahabatan kisah keempat pendekar tua yang membuat Wen Kexing merasa senang mendengarkan kisah penuh makna itu. Dan di dalam hatinya Jisoo juga merasakan andaikan ia punya waktu hidup yang lebih panjang dengan menjalin sebuah ikatan persahabatan yang indah hingga tua. Sedangkan di klan Yueyang, Chenglin tidak diterima membaur dengan anak-anak seumurannya. Ia pun dibuli oleh senior yang memukul dan mempermalukannya. Namun dalam keputusasaannya, Chenglin bertemu dengan Gu Xiang yang menyapanya dan membuatnya menjadi lebih bersemangat lagi. Dan dia pun menanyakan kabar paman Jisoo dan paman Wen Kexing. Sementara itu Wen Kexing dan Jisoo masih menyusuri jalanan kota. Mereka membahas soal pertemuan pendekar yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jisoo menganggap para pendekar pada umumnya kerap menganggap diri mereka sebagai pahlawan. Tapi jalan kepahlawanan itu penuh dengan darah. Ia lebih baik menyebut dirinya sebagai seorang pengelana dan Wen Kexing menyetujuinya. Di malamnya bulan purnama bersinar begitu indah. Wen Kexing mengundang Jisoo untuk menikmati minum arak di atas atap. Kedua orang ini tidak banyak berbicara dan hanya menikmati indah terangnya bulan yang diganggu dengan dua sosok manusia yang sedang bertarung di jalanan. Wen Kexing mengatakan inilah sebabnya ia begitu senang malam ini, karena ada banyak pertunjukan bagus yang sedang berlangsung malam ini. Ia lalu mengajak Jisoo menyusuri atap-atap dengan peringan tubuh mereka dan menemukan dua orang yang berduel sebelumnya telah menewaskan satu sama lain. Jisoo lalu menemukan sebuah potongan giok biru dari salah satu orang itu dan menanyakan kejelasan kepada Wen Kexing yang hanya tersenyum. Dan Jisoo pun mulai mencurigai semua kerusuhan ini diciptakan oleh Wen Kexing. Keesokan paginya ketua Gaochong pun menerima laporan kerusuhan terjadi di mana-mana dan bukti dua potong giok biru palsu yang diduga menjadi penyebab terjadinya kerusuhan antar pendekar. Dan tidak jauh dari sana 4 pendekar Tuan Anji sedang dikepung oleh para pendekar dari berbagai klan yang membuat seorang tetua Anji dalam keadaan sekarat menggenggam kunci giok biru yang ingin direbut oleh para pendekar di luaran. Sementara tetua yang lainnya tiba-tiba diserang oleh salah satu pendekar dengan senjata rahasia hingga kedua matanya pun menjadi buta. Kemudian ketua Gaochong bersama jajarannya yang telah tiba di sana menjadi marah dikarenakan para pendekar telah berani mengeroyok keempat pendekar Anji yang menjadi tamunya di kota ini. Di antara kerumunan orang ini Wen Kexing juga ada di sana yang sedang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan. Ia pun mencembaskan keempat pendekar Anji. Dan tetua Anji yang terkena senjata rahasia beracun tersebut tiba-tiba mencari tak sadarkan diri membunuh saudaranya sendiri dan keluar menyerang mereka. Sehingga Tao Hong dan Li Liu dalam sekejap membunuh tetua ini dan menyisakan satu orang tetua Anji yang keluar dari persembunyiannya. Ia pun mengutuk bahwa mereka berempat telah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kedatangan mereka ke kota tersebut hanya karena untuk menghargai undangan ketua Gaochong yang ingin melakukan pertemuan pendekar dalam waktu dekat. Kakak tertuanya bahkan berebut giok biru untuk diberikan kepada ketua Gaochong dan tidak disangka-sangka malah menjadi petaka bagi mereka. Setelah menyelesaikan perkataannya dengan sedih, tetua ini pun menggorok lehernya sendiri membuat ketua Gaochong sangat terpukul, termasuk Wen Kexing yang bersedih melihat insiden yang telah ia ciptakan itu. Ketua Wang He lalu berusaha membela diri bahwa mereka yang tidak mengakibatkan kematian para tetua Anji yang membuat ketua Gaochong semakin marah. Kemudian ketua aliansi 5 danau ini mengeluarkan 2 potong giok biru palsu yang ia lemparkan ke hadapan ketua Wang He. Dan Gaochong pamit dengan menyatakan ia akan membuat perhitungan dengan mereka semua di hari pertemuan pendekar nantinya. Singkatnya ketika semuanya telah bubar, Wen Kexing satu-satunya orang yang tertinggal di sana menggali kubur untuk para tetua Anji yang telah memberinya harapan persahabatan antara dirinya dengan Jisoo yang tiba-tiba di sana juga. Sehingga tidak secara langsung Jisoo menyalahkan kematian para tetua Anji yang tidak berdosa ini karena Wen Kexing yang telah menyebarkan potongan kunci giok biru yang palsu. Dan Wen Kexing yang semakin merasa bersalah menyerang balik kepada Jisoo dengan bertanya apakah selama ini dia tidak pernah membunuh orang-orang yang baik. Jisoo yang tidak mampu berkata apapun matanya memerah dan meninggalkan Wen Kexing. Dia mengingat kembali masa lalunya dengan bagaimana ia telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah di masa lalunya.
Sejak saat itu hubungan pertemanan kedua orang ini menjadi retak ketika Jisoo lebih suka menyendiri menegak araknya, sedangkan Wen Kexing minum dengan ditemani oleh para wanita penghibur. Keesokan harinya Jisoo kemudian dikunjungi oleh Haning yang membujuknya untuk mencari cara mengatasi 7 paku penyiksa dalam tubuhnya. Namun Jisoo menyatakan paku penyiksaan yang ia ciptakan itu tidak ada obatnya, dan ia malah memperingati Haning untuk berhati-hati dalam keterlibatannya terhadap urusan giok biru palsu yang sedang beredar. Di tempat lainnya, Ketua Huang He memberitahukan kepada Tao Hong dan Li Liu kalau Ketua Gao-chong yang licik dan tidak tahu malu ini telah menjodohkan putrinya dengan Cheng Ling. Dan adegan pun berpindah pada Cheng Ling yang dikunjungi oleh Gu Xiang yang menemukan wajah memar Cheng Ling yang habis dibully. Saat itu Xiao Lian juga datang yang diketahui bahwa Gu Xiang dan Cheng Ling ternyata sudah saling mengenal. Kemudian Gu Xiang meminta pamit untuk memberikan ruang kepada mereka berdua untuk berbicara. Lalu Cheng Ling mengutarakan bahwa Ketua Gao-chong telah menjodohkan dirinya pada Xiao Lian. Tapi ia menolak perjodohan itu yang membuat Xiao Lian merasa terhina dan pergi dari sana. Gu Xiang kemudian kembali dan dimintai Cheng Ling untuk membawanya menemui paman Jisoo karena ia sudah selayaknya tahanan di sini. Dan Gu Xiang yang merasa kasihan pada anak ini pun mencari Wen Kexing dan memberikan laporan situasi di dalam klan Yuyang serta menanyakan adakah cara agar Cheng Ling dibiarkan ikut bersama Jisoo saja karena ia merasa kasihan. Namun hal ini pun membuat Wen Kexing geram dikarenakan identitas asli Gu Xiang adalah hantu ungu yang salah satu dari 10 hantu elitnya, dan ternyata identitas asli dari Wen Kexing adalah ketua dari lembah hantu. Sementara itu Xiao Lian menemui ayahnya sendiri mencoba untuk mempertanyakan kenapa ia harus dijodohkan kepada Cheng Ling yang masih kecil. Terlebih lagi anak kecil ini menolaknya membuat harga dirinya jatuh. Ia pun memohon perjodohan itu untuk dibatalkan, namun ditolak oleh sang ayah. Di sisi lain, Wen Kexing yang merupakan ketua dari klan lembah hantu pada akhirnya mengumpulkan semua hantu elit di hadapannya untuk melakukan rapat dan evaluasi kerja mereka. 7 hantu elit ada di sana dan 6 diantaranya berlutut ketakutan, sementara hantu duka hanya duduk dengan tenang. 3 hantu yang tidak hadir adalah Gu Xiang, si hantu ungu, hantu lidah panjang yang telah tewas di tangan Wen Kexing sendiri, dan hantu gantung yang dari awal cerita telah menghilang mengkhianati Wen Kexing. Saat itu sang ketua memuji pekerjaan mereka selama 3 bulan terakhir ini yang telah berhasil membuat dunia persilatan kacau balau dan diselimuti oleh ketakutan. Namun Wen Kexing menyampaikan apresiasinya ini dalam nada yang meneror, membuat semuanya tidak berani mengangkat kepala mereka, hingga hantu putih yang salah berbicara dan berkesan munafik ini pun langsung dicekik hingga tewas. Wen Kexing pun melanjutkan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka tentang kematian Aolai, ketua klan Taishan. Lalu hantu bahagia yang memiliki gangguan saraf pada wajahnya yang membuatnya selalu tertawa pun menjelaskan bahwa kematian Aolai bukanlah perbuatan para hantu, melainkan pihak lain yang memfitnah. Sementara itu Cheng Ling menemukan sebuah pesan rahasia dari paman Jisoo yang memintanya menemui sang paman malam ini. Cheng Ling pun diam-diam menyelinap namun terhenti oleh petugas yang berpatroli, dan Gu Xiang tiba-tiba muncul dari belakang melumpuhkan penjaga tersebut. Cheng Ling mengira Gu Xiang muncul membantunya karena diperintahkan oleh Jisoo. Tiba di samping kolam mereka tidak menemukan Jisoo, malah muncul Luohan, salah satu dari keempat pembunuh elit klan Kelai Chengqing yang langsung menyerang. Pada akhirnya Gu Xiang pun harus mengakui bahwa Luohan yang lebih kuat darinya dan menculik Cheng Ling dari sana. Sementara Qin Song, pembunuh dari klan Kelai Chengqing lainnya, memainkan kecapi tenaga dalamnya untuk menghentikan pengejaran. Beruntung Jisoo yang berada di sekitaran melihat aksi penculikan itu dan langsung mengejar mereka. Wen Kexing juga mendapatkan kabar Cheng Ling yang telah diculik. Ia melihat Qin Song yang kejaran juga. Saat itu Cheng Ling telah disandra oleh Luohan dan Dupusa yang menyiksa dengan memintanya memberikan kunci giok biru. Kedua pembunuh elit ini pun melakukan segala cara untuk menyimpan Cheng Ling yang hanya bisa merasakan kesakitan. Sedangkan Qin Song terkejar oleh Wen Kexing yang memintanya untuk segera memberitahu kemana Cheng Ling dibawa. Sementara penyiksaan terhadap anak kecil ini masih berlangsung, namun Cheng Ling tetap diam dan meludahi Luohan.
Dan saat itu juga Jisoo menerobos masuk melawan kedua wanita itu, disertai dengan kemunculan Lao Guai dengan pengeroyokan 3 orang pembunuh elit ini. Sakit dalam tubuh Jisoo malah bereaksi hingga muntah darah dan tidak boleh berlama-lama lagi bertarung dengan mereka. Dan Jisoo pun menggunakan serangan jarum rahasianya hingga berhasil menghabisi Lao Guai. Saat itu juga Wen Kexing muncul untuk melemparkan Qin Song yang telah tak bernyawa, membuat luahan dan Dipusa menjadi gentar dan kabur dari sana. Mereka yang keluar dari situ ternyata masih dihadang oleh kelompok mayat hidup yang dikontrol oleh Raja Si, pemimpin dari klan Kalajengking. Kedua belah pihak yang mengenal reputasi masing-masing lawannya ini saling mengintimidasi hingga Jisoo melemparkan bom asap dan kabur dari kepungan. Dan Chengling yang diselamatkan menyatakan rasa kangennya pada paman Jisoo dengan menceritakan bagaimana ia hanya diperlakukan sebagai tawanan di klan Yuyang dan tidak pernah mempercayai mereka. Sebaliknya Chengling percaya pada kedua pamannya ini dan mulai memberitahukan rahasia yang dititipkan pesankan oleh mendiang ayahnya. Saat itu Chengling dilarang oleh ayahnya percaya kepada siapapun, terutama pada saudara 5 aliansi danau. Chengling ternyata memang memiliki kunci giok biru yang dijahit ke dalam tubuhnya. Ia ingin menyerahkan giok birunya itu kepada Jisoo yang segera menghentikannya. Dan dalam kesempatan itu Jisoo pada akhirnya mengangkat Chengling sebagai muridnya setelah menceritakan jati dirinya yang kelam. Keesokan harinya Ketua Gauchong mengumpulkan orang-orang menanyakan Chengling yang diculik. Gu Xiang yang tinggal di situ juga dicurigai oleh sang ketua, membuat gadis ini mencoba mengarang cerita. Akan tetapi Ketua Gauchong bisa melihat bahwa Gu Xiang ini berpura-pura polos dan mulai keras terhadapnya. Hingga Wen yang datang kaula dengan berbohong kalau Gu Xiang tidak berhubungan dengan Chengling yang terculik, dikarenakan dia sedang bersamanya semalaman. Di hutan Wen Kexing mengisahkan kejadian 20 tahun yang lalu yang ia tahu dengan jelas. Dalam kilas balik Rong Xuan pada awalnya berteman baik dengan 5 saudara danau. Mereka berlatih dan berdiskusi bela diri bersama. Rong Xuan memiliki teori bahwa semua seni bela diri pada awalnya berasal dari satu sumber. Percaya dengan teori itu, Rong Xuan pun mulai mencuri kitab-kitab bela diri dari berbagai klan untuk menyelidiki teori kungfu dari satu sumber yang sama itu. Yang pada akhirnya ini tentu membuat Rong Xuan dipandang sebagai musuh bagi komunitas Hulin. Ia menjadi pejuang solo hingga bertemu dengan seorang wanita yang terus membelanya. Bersama kekasihnya, Rong Xuan pun membangun semua gudang untuk menyimpan semua bela diri dan 5 potongan giok biru sebagai kuncinya untuk membuka gudang itu yang diberikan kepada 5 ketua aliansi danau. Sayangnya kelima ketua aliansi danau kecuali ayah Chengling mengkhianati Rong Xuan, membuat komunitas bela diri menyerang Rong Xuan hingga ia harus bunuh diri di Gunung Qingya. Sejak saat itulah 5 potong giok biru mulai diperebutkan dan diikuti dengan kemunculan klan lembah hantu yang keluar berperang dengan aliansi 5 danau. Jisoo lalu menasihati muridnya untuk menyerahkan potongan giok biru itu kepada ketua Gauchong sepulangnya nanti agar tidak diancam bahaya lagi. Chengling pun kembali ke klan Yuyang. Ia menggunakan pedangnya untuk membuka kulitnya dari perutnya untuk menyerahkan potongan giok itu kepada ketua Gauchong. Yang kemudian ia pun meminta adiknya yaitu Shen-Shen juga menyerahkan giok biru itu kepadanya. Permintaan itu dituruti oleh Shen-Shen yang agak cemas dengan kakak tetuanya yang memegang 3 potong giok itu sekaligus. Tapi ketua Gauchong meyakinkan lebih baik ia yang memegang resiko bahaya dengan memegang semua potongan giok tersebut. Kemudian Zhao Xing yang kembali diberitahukan kakak tertuanya bahwa ia telah mendapatkan potongan giok dari Chengling. Kemudian di klan Yuyang telah tiba pendekar pedang dari Gunung Chengbin, namanya adalah Ye Bai, yang datang menemui ketua Gauchong dengan memberikan pelakat untuk menumpas klan lembah hantu. Ye Bai yang memiliki selera besar kemudian makan di sebuah kedai dan menawarkan para tamu untuk mentraktirnya. Dengan imbalan ia akan melakukan satu hal untuk orang tersebut. Wen Kexing yang tertarik pun mentraktirnya dengan meminta kantong uang pada Jisoo saat berkenalan dengan Ye Bai. Di tempat lainnya, ketua Gauchong berhasil menyerbu kediaman hantu duka yang dijadikan sandra. Sementara itu Qiao Feng yang belum tahu kalau anaknya telah mati mulai mencemaskan nasib anaknya. Dan Liu Qian adalah mantan kekasihnya tiba saat itu juga. Dikarenakan dulu istri Qiao Feng menangkap perselingkuhan mereka dan sempat membunuh Liu Qian, sehingga saat ini terjadi dendam yang mendalam di antara mereka. Liu Qian pun memberitahukan ketua Qiao Feng untuk tidak menunggu anaknya yang telah tewas di tangan hantu gantung.
Sementara itu Jisoo yang mulai mencurigai Wen Kexing adalah anak dari Rong Xuan pun mulai menanyakannya. Namun Wen Kexing menolak mengakui tebakan Jisoo dan pergi dari sana. Ye Bai pun datang saat itu juga mencari Jisoo untuk mencoba mengobati luka Jisoo yang menolak tawaran baik itu, sehingga adu pukulan beberapa jurus pun terjadi di antara mereka. Di saat itu Ye Bai menerangkan bahwa ia kenal dengan pedang lentur di tangan Jisoo, yang mana pedang itu dulu ia berikan kepada gurunya, dan Jisoo pada akhirnya sadar pria di hadapannya adalah tetua dewa pedang yang sudah sangat senior, walau penampilannya masih terlihat muda. Saat itu Ye Bai yang bersikeras memeriksa luka Jisoo mengundang Wen Kexing datang untuk membantu perkelahian itu. Dalam sebuah peraduan tapak tenaga dalam mereka, bahkan membuat air di dalam kolam tersembur menculang. Yang pada akhirnya Jisoo membuka bajunya memperlihatkan luka itu, dan Ye Bai menyatakan dia bisa memperpanjang usia Jisoo sampai 10 tahun jika Jisoo bersedia menghilangkan semua kungfunya. Akan tetapi Jisoo menolak dengan metode pengobatan itu. Sementara itu Wen Kexing yang menyadari bahwa nyawa sahabatnya yang tersisa 2 tahun lagi menjadi bersedih, dan Gu Xiang yang mengetahui hantu duka telah ditangkap menemui Wen Kexing yang sedang merana diguyur hujan. Kemudian Wen Kexing meminta Liu Qian untuk menyelinap ke klan Yuyang untuk membebaskan hantu duka. Keesokan harinya Liu Qian yang menyamar sebagai Qiu Feng dan berpapasan langsung dengan Qiu Feng yang asli. Dikarenakan Qiu Feng merasa berhutang budi pada hantu cantik, ia pun memutuskan untuk membantunya menyelinap ke dalam penjara. Singkatnya, hari berkumpulnya para pendekar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat itu para pendekar telah menuduh Shen Shen yang telah membunuh ketua Aulai, yang salah seorang murid ketua Aulai bertemu dengan hantu kematian yang mengaku diutus oleh Shen Shen. Namun tuduhan itu disangkal oleh ketua Gauchong yang baru saja tiba beserta sebagian pendekar besar lainnya. Ketua Gauchong menyatakan itu hanyalah sebuah fitnah dari klan lembah hantu yang ingin memecahkan mereka. Sementara itu Wen Kexing dari jauh sedang mengamati pertemuan mereka, dan Jisoo yang melihat lauhan yang ada di sekitaran, ia pun mengejar pembunuh yang sedang menyamar itu hingga kehilangan jejaknya. Di dalam pertemuan itu ketua Gauchong yang mengaku bahwa aliansi lima danau memiliki giok biru kemudian didesak untuk membuka gudang bela diri agar mengembalikan semua kitab jurus masing-masing klan yang sedang hadir di sana. Kemudian ketua Gauchong pun menjelaskan meskipun kelima potongan itu terkumpul, tidak akan semudah itu membuka gudang bela diri. Lalu ia pun menghadirkan Long Xiao, anak dari ahli mesin, datang menggunakan kursi rodanya. Long Xiao mendukung pernyataan ketua Gauchong, namun ia menyatakan dengan keahlian dari ilmu ayahnya, ia bisa mengusahakan membuka gudang tersebut. Sementara itu di klan Yuyang, Gu Xiang yang berusaha menyelamatkan hantu duka dengan mencoba mengalihkan perhatian dari Xiao Lian dan Wen Yang yang ada di sana. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Tao Hong dan Li Liu. Pertarungan itu berlangsung hingga Wen Yang berusaha melindungi Gu Xiang terkena senjata rahasia, sehingga Xiao Lian diculik oleh Tao Hong dan Li Liu. Di dalam pertemuan itu ketua Gauchong menyatakan ia pasti akan membuka gudang bela diri dan mengembalikan semua kitab dari berbagai klan kepemiliknya setelah klan lembah hantu berhasil ditumpaskan. Ia bahkan berjanji akan